Shalom, selamat pagi Jemaat GPDO Bajini kasih dalam Tuhan. Shalom. Kembali berkumpul di tempat ini sebuah karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mau masuk ke dalam hadirat Dia. Walaupun di luar cuaca sedang mendung, itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bertemu Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, Yesus. Betapa dahsyat Engkau.
Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang layak dimuliakan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Sepanjang malam Tuhan kami telah lalui Tuhan. Namun di pagi hari ini Tuhan Engkau mengumpulkan kami lagi Tuhan di tempat yang sama, di tempat ini Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hosana bagimu Tuhan Allah yang kami sembah. Tuhan Yesus di balas saatnya Tuhan kami akan masuk lebih dan lebih dalam lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir bersama-sama di kami di tempat ini Tuhan. Laut kami semua Tuhan sehingga pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap untuk memulai. Haleluya. Amin. 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 Kita masih mau memuji muliakan nama Tuhan kita yang luar biasa. Sebelumnya saya persilakan duduk kembali. Kita mau menaikkan pujian kita yang luar biasa. Kita mau masuk ke gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sukacita saudara. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan sebab kita punya Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Dia gunung batu kita, dia keselamatan kita. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kita tinggikan Tuhan, Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan
kekuatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai terjadi dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Katakan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang katakan Engkau Tuhan benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Jemaat masih tetap tinggal berdiri. Kita masih memenekan pujian. Pujilah Kau Bapa. Biasa. Sebelum kita memilih Tuhan, Tuhan sudah memilih kita. Amin. Amin. Hadir saudara, kita mau melompat buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Segala dosa Kau beri kesempatan kasih memudahkan segala waktu
Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat pagi hari yang indah ini, buat sukacita daripada Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau Bapa. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kini kami telah siap Tuhan untuk kembali diisi dengan firman-Mu, untuk kembali dibekali dengan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat melalui hari-hari kami Tuhan. Ketika kami tidak di gereja, ketika kami berada di luar, kami kuat karena firman-Mu ada di dalam kami. Firman-Mu Tuhan yang menerangi hati kami, firman-Mu Tuhan yang menerangi jalan kami. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita yang terbaik saudara. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya Yesus. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan. Di tempat mana tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau lebih sungguh lagi menyanyikan pujian ini dari awal. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah Ku percaya. Katakan dengan sayap-Mu. ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Saya rindu jemaat Tuhan akan pujian dari awal. Sama-sama kita mengatakan firman-Mu yang menjadi penerang dalam hidup. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Angkat pujian ini saudara, angkat kuat roh dan imani bahwa firman Tuhan menguatkan engkau. Haleluya Yesus. Ku nantikan di setiap langkah ku percaya. Katakan dengan sayap-Mu. Haleluya Yesus. Ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan. Haleluya Yesus bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau sembah, Yesusku. Sama-sama jemaat Tuhan katakan dengan sayap-Mu. Amin, haleluya. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, sebab Engkau kekuatan dan perlindungan kami. Bapa kami takut. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Tuhan satu-satunya di dalam hidup ini, dalam dunia ini, di mana setiap makhluk hidup yang mendengar namanya tunduk. Mari kita sembah Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus Tuhan. Dia begitu baik saudara. Dia sangat baik buat saya dan saudara. Saya rindu saudara. Mari kita sembah Tuhan. Katakan pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan. Naikkan setiap pujian penyembahan. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Sebab Dia yang layak terima setiap pujian. Dia yang layak terima setiap hormat.
sesuai dengan rencana-Mu. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu penuh damai sejahtera Tuhan. Karena terkadang kami bikin kesalahan Tuhan. Ketika kami percaya terhadap diri kami sendiri, terhadap rancangan kami sendiri, biasanya berakhir berantakan Tuhan. Tapi ketika kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, rancangan kami menjadi berhasil Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Sebab Engkau campur tangan di dalam hidup kami. Hal-hal yang tak mungkin yang kami rasa, tapi bisa jadi mungkin ketika Engkau ada di sini Tuhan. Haleluya. Engkau yang membuat kami sesuai rencana. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan, Semua kekuranganku Kau pun tahu. tak Kau pandang hina Tuhan. Kau pandang indah dalamku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin Tuhan. Kau yang memegang setiap musim hidup kami. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari angkat pujian ini saudara. Membuatku sesuai rencana. Amin Yesus Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tak Kau memandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Haleluya. Hati kami telah siap Tuhan. Dengan kasih Kristus, minta kesediaan Tante Nita untuk bawa kita di dalam doa firman dan persembahan. Sebab Engkau ada di setiap musim hidup kami. Amin. Tak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Dalam suka dan duka kami Engkau ada. Dalam susah dan senang kami Engkau ada. Ya, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami dan kami adalah anak-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang hari-hari telah berlalu, kasih-Mu tetap ada dalam hidup kami. Segala pujian, segala syukur, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan.
yang telah menyertai kami. Dan tak berkekurangan satupun yang baik kami Tuhan sampai hari ini. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena cinta kasih-Mu. Dengan apa Tuhan kami balas? Selain kami bawa hidup ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya, tetapi payah Tuhan dan susah kami mengerjakannya. Kami perlu pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Ajaiblah Engkau Allah yang hidup. Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang telah melingkupi kami. Engkau ada di tempat ini. Engkau berkuasa dan memegang kendali. Terima kasih. Segala pujian telah kami naikkan Tuhan. Biarlah manis Kau dengar setiap pujian yang keluar dari mulut kami. Biarlah itu manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan melalui firman-Mu. Kami rindu dengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Datang dan berbicara kepada kami. Datang dan beritahukan kepada kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Datang dan sikapkan segala yang terselubung. Supaya kami dapat mengenal apa dan bagaimana Tuhan yang kami sembah. Melalui bibir mulut hamba-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Dan Engkau tahu setiap keperluan kami. Berkati hamba firman-Mu, pakai dengan luar biasa. Pengurapan yang dari surga ada di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Sehingga dia boleh cakap mengajar kami di dalam firman kebenaran yang murni. Kami yang diajar Tuhan, kami bertumbuh dan berbuah. Dan buah-buah yang kami hasilkan itu tetap. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan jika sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Terima kasih Tuhan. Kau memakai kami melalui tempat ini untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati setiap korban persembahan kami, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Kuasai kami ketika firman-Mu disampaikan. Kami siapkan tanah hati kami yang baik. Kami berikan telinga seorang murid untuk mendengar. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi Allah kami yang hidup. Terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Saya undang buat yang bertugas bawa korban persembahan. Kita angkat satu lagu pujian. Allah yang setia. Yesus yang telah memulai yang terbaik dalam hidup kita, kami
Kita juga harus finish yang terbaik di dalam Tuhan. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Kasih-Mu padaku. Katakan sekarang ku memuji. Sekarang ku memuji. Saya undang hamba Tuhan Allah yang setia, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Perbuatan tanganku, sekarang ku menyembah-Mu Allah yang mulia. Sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganku, sekarang ku menyembah-Mu Allah yang mulia. Sempurnakan setiap hidupku agar indah. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kami suami istri dan anak-anak boleh ada di tempat ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Bu Gembala yang ya boleh mempercayakan saya melayani firman Tuhan. Haleluya. Saudara senang dengar firman Tuhan? Amin. Kami suami istri ada di Jakarta sekarang karena baru-baru ini kami mengikuti retreat selama 3 hari di Kota Bogor. Dan juga kemarin minggu lalu kami pamitan sama Gembala GPDI Cikarang karena Karen baru selesai praktek di sana. Dan puji Tuhan tanggal 5 Juni Karen akan diwisuda di STT Cianjur. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemberian Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu waktu Pak Gembala dan Ibu Gembala menjadwalkan saya khotbah hari ini, saya pasti sebagai hamba Tuhan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa kebutuhan jemaat GPDI Obaja di tempat ini? Dan istri anak-anak sudah tidur. Di hotel saya berdoa minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan menyusun satu khotbah. Saya pikir apa ini satu kebutuhan. Tapi saudara sama-sama kita akan belajar. Amin. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Saya senang khotbah dalam metode penginjilan, cuma kali ini saya suka mengajar. Haleluya.
Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Sama-sama kita membaca ayat ini. 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya memberi judul khotbah saya pagi hari ini, berilah maka engkau akan diberi. Saudara, waktu saya mau mandi tadi di kamar mandi di hotel, saudara, saya menghadap tembok seperti ini. Terus saya bilang begini, berilah maka engkau akan diberi. Itu suara itu menggema ke telinga saya. Berilah maka engkau akan memberi. Itu menggema kembali, saudara. Ternyata memang tema ini adalah tema yang harus kita aplikasikan di dalam diri kita. Dan saya memberi contoh waktu saya katakan berilah maka engkau akan diberi. Itu suara itu kembali menggema di telinga saya. Dan waktu dia menggema di telinga saya, itu Tuhan menaruh kebenaran ini dalam hidup saya. Saudara, ayat ini berkata di bagian terakhir dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia. Kata berbahagia itu senang, sukacita, satu kebanggaan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita melakukan sesuatu dan Tuhan mengingat kembali melalui Rasul Paulus, jadi kata-kata ini diulangi kembali oleh Rasul Paulus. Dia mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada jemaat Tuhan. Dia katakan adalah lebih berbahagia, adalah lebih senang, adalah lebih sukacita, adalah satu kegembiraan kalau kita memberi daripada menerima. Saudara, mungkin ini berbeda dengan hukum ekonomi, saudara. Kalau saudara mungkin sebagai seorang pebisnis, seorang pekerja, saudara mungkin menggeluti keuangan dan lain sebagainya, saudara mungkin akan bilang begini, kenapa ayat ini atau tema ini bertolak belakang dengan hukum ekonomi. Tapi hukum Tuhan dia bilang begini, berilah maka engkau akan diberi. Amin. Kenapa kita memberi, saudara? Sebab di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita baca ayat yang tidak lazim lagi dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 berkata seperti ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa kita memberi? Sebab memberi adalah karakter Kristus. Salah satu perangai Kristus adalah memberi.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa dunia ini? Saya dan saudara yang tinggal di dalam dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan 2 saudara, bukan 3, bukan 4, bukan 5. Anaknya yang tunggal berarti anak yang dikasihi. Anak yang dibanggakan. Anak tunggal satu-satunya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini salah satu perangai Kristus. Perangai Kristus adalah memberi. Sama-sama kita katakan. Perangai Kristus adalah salah satu memberi. Haleluya. Nah, karakter Kristus adalah memberi. Saya kasih contoh saudara. Waktu Yesus memberi jemaat Tuhan di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Kita pelan-pelan saudara. Mungkin kalau saudara yang lalu pernah Pak Gembala undang saya khotbah di sini. Saya keliling-keliling jalan-jalan. Saya suka menginjil. Tapi hari ini saya Tuhan bawa mengajar saudara. Amin. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-5, saudara perhatikan di sana. Yohanes pasal 6 ayat 5 berkata seperti ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Waktu Yesus melihat, Alkitab berkata dia memandang sekelilingnya. Dia melihat banyak orang yang hadir di saat itu. Dan timbul belas kasihan dalam hatinya. Itu sebabnya saya katakan tadi perangai Yesus adalah memberi. Waktu dia melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Dia tanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pernahkah saudara melihat di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pengembalaan, dalam bait Tuhan di sini? Pernahkah saudara waktu duduk sementara ini, waktu saudara doa atau saudara berkunjung di bait Tuhan dan saudara melihat-lihat apa yang ada di hati saudara? Mungkin seperti Yesus, apa kebutuhan umat Tuhan pada saat itu? Kebutuhan mereka makan, saudara. Sebagai jemaat Tuhan kalau ada di bait Tuhan, saudara pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saudara. Apa kebutuhan bait Tuhan di tempat ini? Saudara melihat-lihat apa kebutuhan. Saya percaya saudara bukan hanya jemaat biasa, aktivis biasa, sebagai pelayan biasa, saudara jadi worship leader, saudara jadi singer, saudara jadi pemain musik. Saya percaya bukan hanya sekedar hobi saudara nyanyi, saudara main musik, tetapi saudara memandang sekeliling dan ada Tuhan taruh di hati saudara apa yang menjadi kebutuhan gereja lokalku di tempat ini. Sebab gereja lokalku di tempat ini, bait Tuhan di mana aku hadir. Di situ Allah hadir dan disitulah Allah menunjukkan kasih karunia dalam hidupku.
Saudara masih ingat Yakub waktu dia berjalan, tiba-tiba dia beristirahat, ambil batu, dia letakkan kepalanya, dia tidur, dia bermimpi. Dia lihat ada tangga, dia lihat malaikat turun naik, dan dia katakan, tidak lain tempat ini adalah pintu gerbang surga. Dan dia beri nama tempat itu El Betel, yang artinya rumah Allah. Sebetulnya saudara, waktu Tuhan bawa ke sini, saudara berjemaat di sini, saudara bertumbuh di sini, saya percaya seperti Yakub bilang begini, di tempat gerejaku ada pintu gerbang surga. Kalau ada pintu gerbang surga, ada malaikat yang melayani saudara dalam bait Tuhan di tempat ini. Dan Yakub bilang, aku akan meletakkan batu ini sebagai peringatan di tempat ini. Saudara pernah memandang bait Tuhan di tempat ini? Apa yang menjadi kebutuhan bait Tuhan di tempat ini? Haleluya. Mungkin Tuhan lagi berbicara waktu saya sampaikan ini. Saya sedikit menantang iman saudara. Saya sedikit menantang penglihatan saudara. Saudara melihat apa kebutuhan gereja ini. Kenapa? Karena di tempat ini seperti Yakub bilang, ada pintu gerbang surga. Dan malaikat turun naik melayani jemaat GPDI Obaja di tempat ini. Haleluya. Saya berapa tahun lalu Tuhan uji, ada jemaat pelayan ngambek, dia yang beliin alat musik semua dia beli. Tiba-tiba dia ngambek, saya tegur karena ada sesuatu yang fatal di dalam pelayanan. Akhirnya dia keluar, dia angkat semua alat musik saudara. Semua sudah sampai mic. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Pengembalaan. Dia menggerakkan satu anggota dewan. Besok paginya tanggal 26 Desember saudara. Dia bawa sendiri alat musik. Satu set semua lengkap kembali saudara. Dia bilang, Pak Gembala, Ibu Gembala, alat musik ini saya persembahkan di bait Tuhan. Dan ingat, saya tidak akan ambil lagi karena itu pemberian saya. Tuhan akan menggerakkan satu orang melengkapi saudara kebutuhan bait Tuhan. Luar biasa, bukan jemaat kami saudara. Saudara mungkin lihat begini, wah gereja kan sudah mewah, sudah ada semua. Tapi sebetulnya ada yang Tuhan taruh di hati saudara. Seperti Yesus melihat orang banyak. Saya mau bilang begini saudara, jangan batasi kalau Roh Kudus menaruh sesuatu di hati saudara. Amin. Haleluya. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6 berkata begini, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 2 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, perhatikan baik saudara. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Perhatikan saudara. Memberi saudara adalah rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Amin. Memberi adalah rasa satu syukur kita kepada Tuhan. Oleh kasih karunia saya dan saudara ada sebagaimana ada hari ini. Kalau kita flashback ke belakang saudara, dulu saudara mungkin belum punya pekerjaan, belum punya usaha, belum punya kedudukan saudara. Dan sekarang saudara lihat dirimu sekarang, kehidupan saudara, saudara menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pemberiannya dalam hidup kita. Amin. Nah, perhatikan setelah Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Karakter Yesus saudara adalah memberi. Waktu dia lihat orang banyak, dia memandang mereka dengan penuh belas kasihan, dengan penuh cinta. Yesus katakan, apa yang ada padamu? 5 ketul roti, 2 ikan. Tapi salah satu murid bilang begini, apa artinya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Sedangkan yang hadir ini ada 5.000 laki-laki yang berbondong-bondong ikut Yesus. Saudara, seringkali Tuhan pakai kita memberi apa yang ada pada kita. Haleluya. Kami membangun gereja yang kedua. Waktu bangun lantai dasar, Pak Gembala khotbah Natal di sana waktu itu. Sekarang kami sudah ibadah di lantai 2. Dan kami suami istri di sana melihat jemaat yang sangat-sangat sederhana sekali. Jemaat yang kerja harian, buruh bangunan. Tapi yang saya perhatikan mereka punya hati untuk membangun bait Tuhan. Ukurannya juga tidak terlalu besar, cuma 18 kali 18 saudara. Dan dibangun 2 lantai. Saya tanya ke istri saya, "Mah, sudah berapa biaya yang keluar?" Hitung-hitung hampir 1 M. Terus saya lihat jemaat di tempat kami, jemaat-jemaat yang sangat sederhana. Saya sampai tanya ke istri saya, "Mah, dana dari mana semua ini?" Saudara. Haleluya. Kenapa saudara? Jemaat mungkin secara keuangan tidak mampu mungkin memberi karena hidup sangat-sangat sederhana. Tapi hati mereka pada waktu mereka doa puasa naik ke hadirat Allah yang kudus. Menyentuh hati Tuhan. Dan waktu menyentuh hati Tuhan, Tuhan menggerakkan para donatur saudara. Untuk memberkati pekerjaan Tuhan di situ. Haleluya. Apa yang ada pada saudara-saudara? Yesus memakai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ini untuk memberi makan yang 5.000 orang laki-laki. Saya perhatikan cuma laki-laki yang dihitung. Terus kalau perempuan, terus tambah anak-anak mungkin ada kurang lebih 15.000 yang hadir. Perangai Yesus adalah perangai yang suka memberi. Amin, saudara. Haleluya. Hari ini saudara ada di sini karena perangai saudara mau memberi waktu bagi Tuhan. Tuhan kasih kesempatan kita dari hari Senin
sampai hari Jumat kita bekerja, beraktivitas. Tuhan cuma minta dalam seminggu 1 hari beri waktu bagi Tuhan. Bukan mumpung ada kesempatan hari Minggu libur, tidak kerja, tidak ada aktivitas, kita ke gereja. Tapi hari Minggu kita betul-betul mengkhususkan waktu itu untuk menghadap Tuhan. Untuk datang bersyukur atas penyertaannya, atas perlindungannya, atas berkat-berkat yang Tuhan beri sepanjang minggu yang berjalan. Atas kesehatan yang Tuhan beri, atas anugerah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma dalam hidup kita. Hari Minggu adalah hari di mana kita beristirahat. Tuhan saja saudara, hari ke-7 dia beristirahat saudara. Tuhan saudara, apalagi kita manusia. Amin. Itu sebabnya saya senang sekali kalau jemaat hari Minggu mereka melepaskan aktivitas mereka. Dan hari Minggu mereka khususkan untuk Tuhan. Senang sekali, itu sebabnya para gembala kalau dalam ibadah, Bapak Gembala duduk di depan, Ibu Gembala duduk di belakang. Melihat kehadiran jemaat. Senang sekali kami Gembala dengan kehadiran jemaat. Kenapa saudara? Karena itu perintah Tuhan. Kalau jemaat datang ibadah di dalam ibadah raya hari Minggu saudara. Selain menyenangkan hati Tuhan. Jemaat menerima sesuatu dari Gembala. Pemberian firman Tuhan. Sepanjang minggu Senin mulai kembali beraktivitas. Ada kekuatan jiwa dalam hidup kita. Bahkan ada kekuatan roh dalam hidup kita. Sepanjang minggu yang berjalan dalam aktivitas kita. Ada semangat yang baru. Kenapa saudara? Kebenaran ini yang kita dengar pada hari Minggu adalah kebenaran yang kita terima impartasi dari Tuhan. Berjalan, terus beraktivitas saudara. Karena ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita buka Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Kenapa kita memberi kepada Tuhan? Sebab Mazmur 24 ayat 1 berkata begini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ternyata bumi ini, kehidupan kita, Tuhan yang punya. Amin saudara. Saudara menyadari bahwa hidup ini Tuhan yang punya. Harta kita, kedudukan kita, jabatan kita. Bahkan sampai keuangan kita yang punya adalah Tuhan. Haleluya. Kita buka di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 8 dan 9. Kenapa saya bawa di dalam 2 ayat ini? Supaya kita menyadari ternyata apa yang kita miliki semua adalah kepunyaan Tuhan. Ayat 8 dan 9 berkata seperti ini. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 8, ayat 9. Adapun rumah ini kemegahannya, ayat 10, maaf. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Sudah bisa bayangkan di dalam kitab Hagai berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas.
Sampai di sini sejenak saudara merenungkan. Ternyata apa yang kita miliki semua kepunyaan Tuhan. Kalau saudara bandingkan ayat ini di dalam kitab Kejadian, di dalam penciptaan Tuhan. Mulai hari pertama sampai hari kelima, Tuhan menciptakan bumi dan segala yang ada di dalam dunia ini. Hari ke-6 baru Tuhan ciptakan manusia. Ternyata hari pertama sampai hari kelima itu kebutuhan manusia Tuhan ciptakan. Tuhan beri kebutuhan manusia dari hari pertama sampai hari kelima. Hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Kalau Tuhan ciptakan kita hari pertama, kita tidak tahu kita tinggal di mana saudara. Makan apa saudara, kita mau pakai apa saudara. Tuhan ciptakan kita hari ke-6. Sebab hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Termasuk kitab Hagai berkata tadi, emas dan perak itu kepunyaan Tuhan. Amin. Saya berapa waktu yang lalu memimpin ibadah pemakaman seorang yang saya kenal dekat dengan keluarga mereka. Mereka cukup berada saudara. Anaknya punya perusahaan di Singapura. Dia ketua motor gede di Manado. Tiba-tiba beliau dipanggil Tuhan. Waktu saya mau masuk ruangan tempat ibadah pemakaman, di depan itu ada motor gede, kurang lebih 2-3 bulan baru dibeli saudara. Saya lihat motornya, saya masuk karena saya mau pimpin ibadah pemakaman. Dalam hati saya ternyata moge yang di depan tidak dibawa saudara. Punya harta saudara. Anaknya punya perusahaan di Singapura. Betul ayat ini bilang, kepunyaankulah bumi saudara. Kepunyaankulah perak dan emas itu. Kita menyadari sebagai orang percaya, segala yang kita miliki harus kita syukuri kepada Tuhan. Dan harus kita tahu apa artinya memberi. Sebab apa yang kita punya, saya percaya semua pemberian Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kita buka ayatnya Ulangan pasal 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18 ini luar biasa sekali ini ayat ini. Supaya kita menyadari kehidupan kita ternyata kekuatan Tuhanlah yang kita miliki. Ulangan 8 ayat 18 boleh kita baca bersama-sama ayat ini 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Siapa yang memberikan kekuatan kita untuk memperoleh kekayaan? Kekuatan itu bisa kita terjemahkan hikmat. Kekuatan itu bisa kita terjemahkan saudara kepandaian. Kekuatan itu saudara bisa kita terjemahkan kemampuan kita untuk mengelola pekerjaan, usaha, bisnis kita atau studi kita. Adalah kesanggupan yang diberikan oleh Tuhan. Alkitab berkata untuk memperoleh kekayaan.
Saya mau katakan kekayaan itu dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Yesus pernah berkata, aku datang memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Daud pernah bilang begini, dari muda sampai aku sudah tua, tidak pernah aku melihat orang benar itu duduk meminta-minta roti jadi pengemis. Tapi dia bilang begini, anak cucunya diberkati dan bahkan memberikan pinjaman kepada orang lain. Wih, luar biasa Allah kita, saudara. Amin. Saudara bangga jadi anak Tuhan. Saudara bangga jadi anak Pantai Kosta, saudara. Kita bangga betul, saudara. Karena perjanjian ini, saudara, Tuhan lagi menggenapi dalam hidup kita. Dan lebih khusus, saudara, saya menyusun khotbah ini, saya berdoa supaya Tuhan firman Allah ini diberikan kepada jemaat GPDI Obaja. Jadi Tuhan lagi bernubuat, Tuhan lagi berfirman, jemaat GPDI Obaja, engkau akan memperoleh kekuatan untuk memiliki kekayaan. Haleluya. Kita buka, saudara, di dalam Lukas pasal 6. Ayatnya yang terakhir, Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38 berkata seperti ini. Sama-sama kita baca 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan curahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya sedikit menjelaskan ayat ini. Lukas 6 ayat 38 berkata seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi. Kalau pengertian kita berarti kalau kita tidak memberi, tidak akan diberi, saudara. Betul, saudara? Dan ayat ini harus dipahami kalau kita memiliki hati. Dan saya mau bilang kalau ayat ini bisa dipahami kalau kita betul-betul sudah lahir baru. Paradigma kita akan berubah waktu kita lahir baru, akan diubah oleh Tuhan kalau kita memiliki hati, dan kita akan mengerti ayat ini berkata begini, berilah dan kamu akan diberi. Amin. Suatu ketika saya diundang dengan tim, ada 2 teman pendeta di satu desa. Satu desa ini kami mesti berjalan dari kota Manado kurang lebih 3 jam, naik speedboat, saudara, pantai kurang lebih setengah jam baru sampai di desa itu. Desa itu mayoritas non-Kristen. Tapi puji Tuhan, malam pertama, kedua, ketiga, ketua masjid umumkan di pengeras suara. Seluruh masyarakat di desa ini, mari bersama-sama kita mengikuti ibadah KKR. Oh, yang datang, saudara, sebagian besar non-Kristen. Nah, ibu gembala di situ, ternyata sebulan sebelum KKR dia mau dioperasi, perutnya membengkak, saudara. Dan ternyata dia ada tumor perut. Saya lihat memang ibu gembala perutnya mulai membengkak. Dan dia sharing dengan suaminya gembala. Dia bilang begini, Pak, bulan depan kan pendeta Luki dengan teman-teman pendeta mau penginjilan di sini 3 hari, 3 malam. Dia bilang begini, bagaimana uang operasi saya? Ternyata anak-anaknya kumpul uang, saudara, untuk operasi mamanya, saudara. Kita beli alat musik. Suaminya kayak, hah? Terus kamu mau dioperasi? Pokoknya ikut saja, Pak. Dia bilang begitu. Akhirnya 2 minggu sebelum KKR mereka beli alat musik, saudara. Beli alat musik, beli keyboard, beli drum dan lain sebagainya.
Nah waktu kami mau pergi, mereka bilang begini, tidak usah bawa alat musik, kita sudah siapkan alat musik. Kaget semua, di kampung saudara, di desa sudah lengkap alat musiknya. Nah malam pertama belum terjadi apa-apa. Tapi malam kedua, saya undang mereka yang sakit maju ke depan, didoakan saudara. Waktu didoakan, paginya kami lagi sarapan, Ibu Gembala bilang begini ke saya, Pak Luki, saya boleh mau ngomong, mau sharing sedikit, mau bersaksi. Kenapa? Bu Gem, dia cerita tentang dia memberi, sebetulnya dana itu untuk operasi, tapi dia beli alat musik. Dia bilang malam kedua, tadi malam Pak Luki, saya merasa Tuhan jamah saya. Dia bilang maaf, waktu tadi subuh saya buang air besar. Itu gumpalan-gumpalan seperti daging saya lihat keluar. Terus sekarang Pak Luki lihat perut saya sudah kempes. Saya sudah sehat. Saudara, malam ketiga hari terakhir dia bersaksi. Dia disembuhkan Tuhan. Saya bilang begitu Tuhan. Dia cuma memberi. Tuhan beri kesembuhan dalam hidupnya. Logika kita tidak masuk di akal, kok masa uang untuk operasi dia belikan alat musik, kenapa terjadi mujizat? Saya juga bingung, sebagai pengkhotbah yang hadir waktu itu bingung. Dan saya tahu itu kedaulatan Tuhan. Amin saudara. Logika kita jalan kok bisa seperti itu ya. Ternyata memberi ada kuasa saudara. Dan Tuhan lihat hatinya saudara. Wah luar biasa sekali. Saya mau waktu dia ngehar kesaksiannya nangis saya saudara. Dan saya bilang bisa besok malam sebentar malam Bu Gembala bersaksi. Dia bersaksi saudara. Wah dilawat Tuhan luar biasa. KKR di kampung saudara. Amin. Baru saya mengerti mungkin itu belalang pelahap yang mengambil kesehatan. Mungkin bisa saja belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pindahan yang mengambil kesehatannya. Itu kan biaya yang tidak terduga, saudara. Sakit. Dan kalau orang sakit pasti butuh keuangan, saudara. Butuh biaya. Dan ternyata dia seolah-olah menantang Tuhan dengan pemberian. Saya kasih uang operasi saya Tuhan, sembuh atau tidak sembuh itu urusan Tuhan. Yang pasti saya sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia beri saudara. Malam kedua dia disembuhkan Tuhan. Haleluya. Saya berpikir begini saudara. Kalau dia operasi mungkin bisa operasi pertama, bisa kedua, bisa ketiga. Dan biaya operasi pasti cukup besar. Ternyata dengan pemberian itu menyentuh hati Tuhan. Waktu menyentuh hati Tuhan, Tuhan turun dengan kasih karunia. Mengangkat segala sakit di bagian perut. Sampai hari ini Ibu Gembala itu sehat saudara. Haleluya. Yang berikut Lukas 6 ayat 38 tadi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang saudara, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara, ternyata kita tidak mampu menerima berkat Tuhan dengan kedua telapak tangan kita. Sampai Tuhan katakan, di pangku saudara, ribaan kita tidak mampu saudara menerima berkat pemberian Tuhan. Saudara, sampai begitu cara Tuhan memberkati kehidupan kita. Tidak mampu kedua tangan ini saudara menerima berkat Tuhan. Mesti di pangku saudara, dalam ribaan, dalam pelukan. Kalau kita beri, Tuhan bilang maka engkau akan diberi. Haleluya. Bukan cuma dua tangan ini saudara. Sampai di pangku seperti itu.
Saya pengerja dulu di GPDI Cinere, saudara. 5 tahun saya di situ, dari TC kelas 1 balik lagi di situ, hampir jadi pengerja abadi. Si bilang Karen kalau cuma 1 tahun, si Karen sebetulnya 2 tahun. Waktu mau pamit kemarin gembalanya bilang Karen 2 tahun, Karen jangan cuma 1 tahun. Si bilang pengerja saya di Cinere, hampir jadi pengerja abadi. Saya melihat jemaat, satu jemaat, seorang anak muda, teman dekat. Terus dia menikah, terus luar biasa. Tuhan kasih kepercayaan sampai dia punya perusahaan sampai di Batam. Berapa anak muda di GPD Cinere dia kasih pekerjaan di Batam karena dia punya perusahaan di sana. Apa yang terjadi saudara? Berapa tahun lalu, 3 tahun lalu saya melayani di sana. Kaget saudara, anak muda yang teman saya dulu. Dia kasih hadiah ke gembalanya saudara. Di hari ulang tahun 16 Juni. Saya ingat sekali. Karena saya hari ulang tahun 18 Juni. Gembala saya 16 Juni. Dia tanya begini, Om sukanya warna apa kalau mobil? Ah, kamu bercanda. Iya suka warna apa? Putih, merah, hitam. Om saya bilang begini, merah. Wah. Sudah tahu hari ulang tahun saudara. Gembala saya. Dia kasih hadiah saudara. Mobil Pajero saudara. STNK BPKB. Saya tanya begini. Apa yang mendorongmu kasih hadiah ke gembala? Dia bilang, Luki, saya ini kan dari sekolah minggu di sini. Sampai saya punya perusahaan. Itu akibat dari gembala saya doakan dan saya bertumbuh di gereja ini tidak pindah-pindah kemana saudara. Ke Batam tetap saya balik, keluar kota tetap saya balik di sini. Karena saya tahu ini rumah saya, ini keluarga saya. Haleluya. Sampai seperti itu saudara. Tuhan menggerakkan saudara. Tuhan bilang begini, beri maka kamu akan diberi. Amin. Sama-sama kita sebut tema ini. Beri maka engkau akan diberi. Supaya kiri kanan muka belakang saudara dengar. 2, 3. Beri maka engkau akan diberi. Kita tutup mata saudara. Haleluya. Selama ini mungkin engkau menjadi orang Kristen. Menjadi anak Tuhan. Saudara begitu sulit sekali untuk memberi. Sukar sekali saudara untuk memahami ayat ini. Mungkin sudah banyak kali engkau dengar dari khotbah gembala atau saudara dengar khotbah-khotbah di YouTube, di media sosial. Soal memberi. Tapi sulit untuk engkau lakukan. Engkau sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang anak muda. Tapi kalau hari ini Tuhan mengingatkan saya untuk disampaikan di jemaat GPDI Obaja. Saya percaya Tuhan lagi menyentuh hati saudara. Tuhan lagi memberkati kehidupan saudara. Pada engkau membuka selubung itu dalam pikiran dan hatimu, engkau memiliki hati untuk memberi, terlebih untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Memberi juga kepada istrimu, kepada anak-anakmu, bukan hanya materi tapi waktu. Memberi kasih, memberi cinta kepada istri dan anak-anakmu. Memberi cinta kepada suami, memberi cinta kepada orang tua. Itu adalah model memberi yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Kalau selama ini saudara sulit untuk memberi, baik waktu, tenaga, pikiran, kepada orang lain, kepada sesama, kepada keluarga, kepada pekerjaan Tuhan.
Tapi hari ini saudara mau berkata, Tuhan, aku buka hati. Aku tersentuh dengan kebenaran ini. Dan kebenaran ini akan memerdekakan aku. Supaya aku menikmati berkat-berkat ilahi. Seperti yang dijanjikan Tuhan dalam hidupku. Angkat kedua belah tanganmu dan berkata, ini aku Tuhan. Bukan hanya harta, kedudukan, jabatan, kekayaanku. Hidupku pun ini aku serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat kebenaran firman-Mu kepada jemaat Tuhan GPDI Obaja di tempat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai anak-anak kecil. Lebih khusus pelayan-pelayan Tuhan, Engkau melawat mereka dengan kuasa-Mu. Biar kebenaran ini memerdekakan kami pagi hari ini. Kami percaya kebenaran ini bukan hanya kami dengar, tapi kami mau aplikasikan dalam hidup kami. Menjadi gaya hidup kami adalah gaya hidup Yesus. Perangai Yesus salah satunya yang kita pelajari hari ini adalah memberi. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu. Meteraikan itu dalam hidup kami. Terpuji nama. Berkati Pak Gembala. Berkati Ibu Gembala, anak-anak cucu. Diberi mereka kekuatan. Diberi mereka kesanggupan. Sebagai hamba-Mu tidak mudah menjalankan. Melayani domba-domba Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak ujian, ada banyak persoalan. Tapi kami menyadari kami hamba-hamba-Mu para gembala. Dipanggil dan ditetapkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkati Pak Gembala, Ibu Gembala. Anak-anak sekeluarga, keluarga pastori. Semua kami diberkati Tuhan. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Tundukkan kepala. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah pemberian. Hidup ini ada karena anugerah. Terima kasih. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menimanamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sambil angkat tangan kita. Ku hidup bagimu. Hidup Hatiku tetap untuk kemuliaan Tuhan. Hidupku bisa bagi kemakmuran jauhkanku sebuah pemberian hidup dari kasih-Mu. seutuhnya bagi Allah yang telah mengadakan kami. Terima kasih buat firman. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang kembali dan mengakhiri ibadah ini, adakah di antara saudara 1-2 orang yang mau didoakan secara khusus? Atau ada yang mengembalikan milik Tuhan untuk bisa jauhkanku dari kasih Tuhan.
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih buat pemberian-pemberian yang terbatas dalam hidup kami. Kami boleh mengapresiasi sampai hari ini semua pemberian bukti dari kasih karunia Tuhan yang hebat dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu melawat ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan hingga percaya apa yang kami sudah kerjakan hari ini menjadi sukacita Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya kami yang sudah mengerjakannya menurut talenta dan bagian kami hari ini Tuhan. Sekalipun kami hanya di tempat duduk bertepuk tangan, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Tapi kami mengerjakannya dari hati kami. Sebagai rasa cinta kami kepada Tuhan, itu sebabnya berkati. Dan tidak ada yang pulang tanpa berkat Tuhan hari ini. Dan apa yang menjadi keperluan-kebutuhan kami, Tuhan sudah menjawabnya sekarang. Dan terima kasih buat kekuatan firman yang kami dapat hari ini Tuhan. Bukan secara kebetulan, tapi ini rancangan Tuhan yang terbaik buat gereja kami. Buat pribadi demi pribadi, buat keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa bersama jemaat Tuhan buat hamba firman Tuhan. Bapak Pendeta Luki Kencem yang sudah melayani kami hari ini. Berkati dia dengan kasih sayang Tuhan, lawatan Tuhan secara khusus. Urapan Tuhan bersama dengan istri dan anak-anaknya Tuhan. Memberkati dalam setiap pelayanan
pelayanan mereka. Gereja mereka semakin bertumbuh, menjangkau banyak jiwa-jiwa datang, memenuhi tempat pelayanan mereka Bapa. Orang-orang yang lapar, yang haus akan kebenaran, orang-orang yang Tuhan taruh di gerejanya sebagai penopang, sebagai tiang-tiang yang membangun gereja semakin maju Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah membalaskan berkat berlimpah atas pelayanannya hari ini. Dan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, Tuhan lawat mereka dengan kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan. Kami tahu ada yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang bimbang Kau tetapkan. Dan orang-orang yang masih belum serius dengan Tuhan, orang-orang yang masih datang karena sebuah kewajiban agamawi datang gereja, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biar paradigma yang Tuhan rubah. Mereka datang karena mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan selayaknya ada di rumah Tuhan karena sebuah pemberian tubuh, jiwa, roh mereka. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di minggu-minggu yang akan datang kami percaya Tuhan mengumpulkan umat-umat Tuhan. Bersama-sama kami memuliakan dan mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Semua ambil bagian melayani di altar ini, berkati worship leader, singer, pemain musik Tuhan, banners Tuhan. Allah memberkati dengan cinta kasih sayang Tuhan. Kebaikan kemurahan Tuhan ini akan terus menjadi bagian kami. Kami semakin melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati langkah pulang jemaat Tuhan, tibakan dengan selamat mereka di rumah masing-masing. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan Tuhan sama tolong mereka. Dan kami percaya kebaikan Tuhan akan menghantar kami di sepanjang minggu berjalan ini. Dan kumpulkan kami minggu depan. Kumpulkan kami di hari-hari ibadah Tuhan, di hari yang akan datang. Mengagungkan akan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami akhiri ibadah kami ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami mengangkat hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Pulang dan bawalah anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa kepada Bapa.